Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, para pendengar setia Daily Fresh Juice dan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kita mengakhiri bulan Juni pada hari Rabu 30 Juni 2021 ini. Bersama saya Romagus CSSR, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Sebelum mendengarkan renungan, kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Daily Fresh Juice juga Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kita percaya bahwa roh jahat, bahwa setan, bahwa kuasa kejahatan itu selalu menakutkan karena bermuara kepada kehancuran, bermuara kepada kebinasaan. Perikop Injil yang kita dengar tadi, saudari-saudara, mempertegas kebenaran itu. Orang yang kerasukan setan itu, 2 orang yang kerasukan setan itu, tinggalnya di pekuburan yang menjadi tempat pembaringan terakhir jasad atau raga dari setiap orang. Bukan kebetulan saudari-saudara kalau dilukiskan bahwa orang yang kerasukan itu datang dari pekuburan dan sebagai pribadi yang sangat berbahaya. Karena memang karya setan atau kuasa jahat itu selalu membahayakan kehidupan. Dan tentu berujung kepada kematian kekal. Kita dengar tadi dalam Injil dikatakan demikian. Maka terjunlah kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Hal ini menggambarkan saudari-saudaraku bahwa setan, bahwa kuasa kejahatan itu memang bertujuan meracuni dunia dengan budaya kematian. Saudari-saudara, para pendengar Daily Fresh Juice dan Mutiara Pagi yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya di dalam
perikop yang sama, penginjil Matius menampilkan sebuah kenyataan lain bahwa Yesus datang memperkenalkan budaya kehidupan. Hal ini tentu menjadi halangan, menjadi sandungan yang utama dan terbesar bagi karya setan atau kuasa kejahatan itu. Karena itu Yesus selalu dilukiskan sebagai tokoh yang menghalangi karya setan, karya kejahatan. Sebagaimana kita dengar tadi. Apa urusanmu dengan kami, hai putra Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi Yesus dilihat sebagai penghalang, sebagai sandungan terbesar, sandungan utama bagi karya kejahatan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita boleh bertanya, apakah iblis, apakah kuasa kejahatan itu masih ada sekarang ini dan di sini? Kita harus jujur mengatakan saudari-saudara bahwa setan dan segala kuasa kejahatannya itu ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Saya sering mengatakan Bapak Ibu saudari-saudara bahwa yang namanya setan, yang namanya iblis, yang namanya kuasa kejahatan itu tidak kenal cuti. Dia tidak kenal hari libur. Dia tidak mengenal tanggal merah. Kerjanya setan itu saudari-saudara 24 jam sehari. 7 hari seminggu. 31 hari dalam sebulan atau 365 hari dalam setahun. Artinya saudari-saudara sepanjang waktu kuasa jahat itu menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan, untuk merasuki, untuk meracuni dan membinasakan kita. Karena itu waspadalah selalu. Itu pesan Injil yang selalu kita dengar kalau kita membaca, kalau kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, para pendengar setia Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, apa kiranya pesan atau inspirasi firman Tuhan hari ini untuk kita? Saya membagikan 3 poin yang barangkali bisa menjadi poin inspirasi untuk kita. Yang pertama, bahwa saudari-saudara hati kita ini kadang-kadang menjadi seperti pekuburan. Tempat yang paling nyaman bagi setan dan menjadi tempat dari mana kejahatan itu berasal. Dengan itu kita menjadi pribadi yang gemar melakukan hal-hal yang membahayakan kehidupan. Apakah itu melalui sikap-sikap, karakter-karakter, perilaku kita, egoisme, katakanlah kesombongan, iri hati, permusuhan, dendam, narkoba dan sebagainya. Kita bisa menambah sendiri contohnya. Kalau sudah seperti itu saudari-saudara, maka kehadiran Tuhan dengan segala ajarannya seringkali kita anggap sebagai halangan. Kita anggap sebagai gangguan. Bukan tidak mungkin saudari-saudara tanpa kita sadari. Bukan setan, tetapi kitalah yang mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus anak Allah. Tuhan dan kehendaknya kita anggap sebagai pengganggu, sebagai penghalang, bukan sebagai penolong, bukan sebagai pelindung. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua,
Kita perlu memberikan ruang bagi Tuhan untuk mengintervensi hidup kita. Bahkan kita perlu selalu mengundang Tuhan untuk berkarya mengusir kuasa jahat, kuasa kegelapan yang seringkali mengganggu, menyeret kehidupan kita. Kita perlu membuka diri. Dan yang ketiga sekaligus terakhir, saudara-saudari, kita perlu ikut bergembira bersama dengan saudari-saudara yang katakanlah berhasil keluar dari pergumulan yang berat, berhasil lepas dari pengaruh kuasa jahat yang merusak, lepas dari masa lalu yang kelam, lepas dari ketergantungan apapun itu yang merusak jiwa dan raga. Kita saudari-saudara tidak tahu bagaimana usaha saudari-saudara kita itu untuk keluar dari masalah atau pergumulan mereka yang berat. Bagaimana perjuangan mereka untuk bebas, kita tidak tahu. Janganlah saudari-saudara kita seperti orang-orang di Gadara dalam Injil tadi, yang tidak bergembira atas pulihnya dua orang yang kerasukan setan itu. Bahkan mereka mengusir Yesus dari daerah mereka karena mereka lebih mencintai babi-babi mereka. Mereka mencintai materi mereka daripada melihat saudara mereka pulih. Dengan ikut bergembira, saudari-saudara, rasa saya kita ikut serta dalam misi Yesus, membangun budaya kehidupan dan bukan budaya kematian. Selamat beraktivitas saudara-saudara, tetap sehat, penuh semangat, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat dunia, Engkau telah menyelamatkan banyak orang yang kerasukan roh jahat. Engkau telah melepaskan begitu banyak orang, saudari-saudara kami, dari pergumulan berat. Lepas dari pengaruh kuasa jahat yang merusak, lepas dari masa lalu yang kelam, lepas dari ketergantungan yang merusak jiwa dan badan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-anugerah, berkat-berkat, perlindungan, pembebasan yang boleh kami alami dalam pengalaman-pengalaman hidup kami. Mampukan kami untuk memberi ruang bagi Engkau untuk mengintervensi hidup kami. Mampukan kami untuk selalu mengundang Engkau hadir, berkarya mengusir kuasa kegelapan dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Dan biarlah kami dalam seluruh hidup dan karya-karya kami berusaha melakukan hal-hal yang baik, membangun budaya kehidupan, dan berusaha untuk memuliakan nama-Mu dalam setiap rencana, karya, dan pelayanan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang lepas dari segala macam beban-beban berat yang merusak jiwa dan badan. Mereka yang terlepas dari masa lalu yang kelam. Mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.